Ya Al-Mursalin Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Syekh Muhammad Ibnu Abi Bakar rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afaqa alaina min barakatihi wa amalihi wa ulumihi qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. Ali bin Mas'ud bin radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah, al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal habidil muqalliti. Al-fajiru, adapun orang yang penuh dosa, sebanyak dosa. Ar-raji rahmatullahi ta'ala, yang berharap kepada rahmatnya Allah ta'ala. Aqrabu ilallahi ta'ala adalah lebih dekat kepada Allah ta'ala minal abidi al-muqniti, daripada orang yang ahli ibadah tapi muknit. Muknit yakni membuat orang putus asa, membuat orang putus asa. Orang banyak dosa, tapi harapannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar. Itu lebih dekat kepada Allah dibandingkan orang ahli ibadah tapi suka membuat orang lain berputus asa. Qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, akhbarna an Zaid bin Aslam, kami memberitakan hadis dari Zaid bin Aslam, an Umar, dari Umar, anna rajulan, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki, karena ada laki-laki itu fil umamil madiyati, di kalangan umat-umat zaman dahulu, ia yajtahidu fil ibadati, bersungguh-sungguh sangat rajin di dalam melakukan ibadah, wa yusaddidu ala nafsihi, dan memberatkan terhadap dirinya sendiri, wa yuqritu an-nasa, dan membuat putus asa kepada manusia, min rahmatillahi ta'ala, dari rahmatnya Allah ta'ala. Artinya ada seseorang di zaman dahulu, dia sangat rajin melakukan ibadah dan keras terhadap dirinya, namun membuat putus asa kepada masyarakat. Artinya tidak suka memberi motivasi. Orang melakukan banyak dosa, misalnya lalu dibilang orang seperti kamu itu ya suci masuk surga misalnya. Ucapan yang seperti itu kan bisa membuat orang putus asa, mestinya diberi motivasi. Suatu yang menjadi milikku, saya mendapatkan apa dari anjuran Tuhan? Faqala, maka berfirman siapa Allah ta'ala, anna, kami dapat neraka. Qala, berkata orang itu, ya Rabbi,
Ya Rabbi wahai Tuhanku, fa'aina ibadati wa jihadi. Kalau aku harus masuk neraka, di mana ibadahku dan kerajinanku di dalam melakukan ibadah. Maka berfirman siapa Allah, innaka kunta tuqnitun nasa, sesungguhnya engkau membuat putus asa kepada orang min rahmati, dari rahmatku di dunia. Kamu dulu ketika ada di dunia suka membuat orang lain putus asa terhadap rahmatku. Fa'ana uqnituka al-yawma min rahmati, maka aku pada hari ini membuat kamu putus asa dari rahmatku. Artinya orang ketemu benar-benar punya dosa atau sabot, tapi harus dimotivasi. Di zaman Nabi ada seorang budak hitam bernama Wahsy. Wahsy adalah orang yang membunuh Sayyidina Hamzah di dalam peperangan Uhud. Bukan hanya dibunuh Sayyidina Hamzah, akan tetapi dimutilasi, dicacat di dalam peperangan Uhud. Akhirnya ketika dia sadar dan dia ingin masuk Islam, namun di dalam dirinya dia bertanya-tanya, mungkinkah orang penuh dosa seperti saya mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala? Maka turun ayat kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah kepada hambaku itu, wahai hamba-hambaku, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Firman Allah Ta'ala ini merupakan motivasi yang perlu disampaikan kepada orang yang mungkin tentu putus asa. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan lam ya'mal khairan qattu illa tauhid, bahwa sesungguhnya ada seseorang tidak pernah melakukan kebaikan kecuali tauhid, mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada orang yang tak pernah melakukan kebaikan, yang dia miliki adalah tauhid satu-satunya. Falamma hadarahu al-maut, maka ketika akan datang kepadanya kematian, maksudnya pada saat dia hampir meninggal, qala li ahlihi, berpesan kepada keluarganya, mengucap dia kepada, bila ana mutu, bila mana aku mati, wa ahrikuni bin nari, bakarlah aku dengan api. Apabila nanti aku mati, ini wasiatnya, mun beten kau mati, pokok hatta tad'uni Ramadan, sehingga kalian membiarkan aku Ramadan menjadi abu sampai kau letupi hati. Summa daruni fil bahri, kemudian biarkanlah aku di laut. Sabar ini fase. Fi yaumin rayyin, pada hari yang
yang keras anginnya, hijauin rojilin pada hari yang banyak angin, yang dasar anginnya. Bila kau rezeki mati, pokok kau sampai ke Cirebon, kemudian dibiarkan di laut pada hari yang penuh angin. Bila mati, kafalu maka mereka pun melakukan pesan itu. Fa'idan huwa fi qabdatillahi ta'ala. Ternyata orang itu berada dalam genggaman Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala berfirman, bertanya kepada orang itu, ma hamalaka ala ma fa'alta. Apa sesuatu yang mendorong kamu atas apa yang kamu lakukan? Ma hamalaka, apa sesuatu yang mendorong kamu atas apa yang kamu lakukan? Apa yang mendorong kamu sehingga kamu melakukan itu? Yakni berpesan agar supaya dibakar sampai jadi abu, kemudian dilemparkan ke laut. Kalau menjawab orang itu, maka patutkah yang menjadi motivasi kepadaku tidak ada lain kecuali rasa takut kepada rasa takut ke Allah Ta'ala yang luar biasa, yang membuat dia punya pesan seperti itu. Kalau lahu biha, maka mengampuni Allah lahu kepadanya biha dengan bahwa kita itu, dengan sebab takutnya yang luar biasa kepada Allah, meskipun dia tak melakukan amal baik apapun, ia dapat ampunan. Isabaraban Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa lam ya'mal khairan qattu illa tauhidah. Padahal dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali kecuali tauhid, mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa ala hadza hikayatun, dan atas hal ini ada sebuah cerita. Anna rajulan, bahwa sesungguhnya ada benci siapa manusia usrahu memandikannya, wadafnahu dan menguburkannya. Masyarakat tidak ada yang mau untuk memandikan dan untuk menguburkan. Penyebabnya difiskihi, karena kefasikannya dia orang fasik penuh dosa. Ketika mati, masyarakat tidak ada yang mau memandikan dan menguburkan. Fa'akhadhu, maka mereka mengambil birijlihi dengan kakinya si rajul antara sohona. Mereka masyarakat ikut sohona. Wa tarahuhu, dan mereka melemparkan dia fil mazbalati, di tempat sampah. Bukan dimandikan, tapi diambil kakinya lalu dilemparkan di tempat sampah. Luar biasa penghinaan ini. Fa'auhallahu Ta'ala, maka menurunkan wahyu siapa Allah Ta'ala ila Musa alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Waqala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Musa, mata rajulun, mati seorang laki-laki, fi mahallatin, di suatu tempat, fi mahallati fulanin, di tempat anu. Ada seseorang mati di tempat anu. Fulanin mungkin misalnya. Fil mazbalati, berada di tempat sampah. Wa huwa waliyun min awliyati, dia itu adalah seorang wali di antara wali-waliku. Orang itu wali. Walam yuwassiluhu, mereka tidak memandikan dia.
Walam yukafinuhu, dan mereka tidak mengkafani dia. Walam yadfinuhu, dan mereka tidak menguburkan dia. Tidak ada yang mau memandikan, tidak ada yang mau mengkafani, dan tidak ada yang mau menguburkan. Falhab anta, pergilah kamu. Falhab anta, pergilah kamu. Fausilhu, mandikanlah dia. Wakafilhu, dan kafanilah dia. Wasalli alaihi, dan salatilah dia. Wadfilhu, dan kuburkanlah dia. Di Nabi Musa sifakun sarang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memandikan, mengkafani, mensalati, dan menguburkan. Faja'a Musa alaihissalam, maka datang Nabi Musa alaihissalam ila tilkal mahallati, ke tempat itu atau lokasi itu. Nabi Musa datang ke lokasi itu. Wa sa'alahum 'anil mayyiti, dan bertanya Nabi Musa kepada mereka, yakni kepada masyarakat, tentang si mayit itu. Waqalu, maka berkata siapa masyarakat dahu kepada Nabi Musa. Mereka masyarakat menjelaskan kepada Nabi Musa, mata rajulun fi sifatika dawakata, telah mati seorang laki-laki di tempat anu dan anu, di suatu tempat yang ciri-cirinya seperti ini maksudnya sifat kada wa kada, di suatu tempat yang ciri-cirinya adalah seperti ini dan seperti ini. Wa innahu kana fasikon mu'linan, dan sesungguhnya dia itu adalah fasik mu'linan, lagi menyatakan kefasikannya terang-terangan. Orang itu adalah fasik dan terang-terangan dalam melakukan kefasikan, tak sembunyi-sembunyi. Waqala, maka bertanya Nabi Musa, aina makanu, di mana tempat? Fa inna Allah Ta'ala awha ilayya li ajlihi, di mana tempatnya? Karena Allah Ta'ala itu menurunkan wahyu kepadaku gara-gara dia. Di ajlihi, gara-gara dialah Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadaku. Qala, bersabda siapa Nabi Musa, fa'alimuni makana, beritahukanlah aku tempatnya. Fa'alimuni makanahu, beritahukanlah kepadaku tempatnya. Di mana tempatnya? Fadhabu, maka mereka pun pergi mengantarkan Nabi Musa. Nabi Musa kata lagi, falamma ra'ahu Musa alaihissalam, maka ketika melihat kepada si mayit, siapa Nabi Musa alaihissalam, matruhan itu tergeletak atau terbuang, terlempar fil masbalati, di tempat sampah. Ketika Nabi Musa melihat orang itu terlempar di tempat sampah, wa akhbarahu an-nas, dan memberitahukan kepada Nabi Musa siapa manusia. Manusia memberitahukan kepada Nabi Musa ansu ibnihi, tentang keburukan perbuatan-perbuatannya. Ansu ihafalihi, tentang keburukan perbuatan-perbuatannya. Naja Musa rabbahu, maka matur Nabi Musa kepada Tuhan. Ketika Nabi Musa melihat kondisi bayi sedemikian rupa berada di tong sampah dan mendapatkan penjelasan dari masyarakat tentang perbuatan-perbuatannya yang sangat jelek, maka Nabi Musa matur kepada Allah Ta'ala. Maka
Sabda siapa Nabi Musa, Ilahi wahai Tuhanku, amartani engkau memerintahkan aku bidablihi untuk menguburnya, wassalati alaihi dan mensolatinya. Engkau telah memerintahkan aku agar aku mengkafani, agar supaya aku mensolati dan agar aku menguburkan. Wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran, padahal atau sementara kaumnya dia itu bersaksi alaihi atas dia, bersaksi syarran akan keburukan. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka menurunkan wahyu siapa Allah Ta'ala ilaihi kepada Nabi Musa, ya Musa wahai Musa, sadaqau qaumuhu, hima atau benar, sadaqau benar, qaumuhu kaumnya dia, hima atau antu tentang apa yang mereka ceritakan tentang dia, min su'i af'alihi, berupa keburukan, bahwa dia itu benar-benar melakukan banyak keburukan. Tak salah mereka yang ceritakan itu. Ghairu annahu, namun sesungguhnya dia itu tasaffaha ilaihi, yaitu memohon, menyampaikan permohonan kepada Indo wafatihi, ketika saat wafatnya dia, memohon menyampaikan permohonan di salah satu asya'a dengan 3 perkara. Memang tidak bisa dipungkiri tentang kejahatan dia itu, namun pada saat dia akan mati, dia meminta 3 hal kepada, meminta 3 hal kepadaku. Lau sa'ala biha minni, yang andai kata meminta liha dengan 3 perkara itu, minni daripadaku, jami'ul mudribina, siapa seluruh orang-orang yang berdosa, min khalqi, dari makhlukku, la a'taituhu, niscaya aku berikan kepadanya. Memang benar bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat, namun pada saat dia akan meninggal, dia menyampaikan 3 permohonan kepada, yang seandainya seluruh orang-orang berdosa menyampaikan permohonan yang seperti itu, pasti akan aku berikan. Fakaifa alhamuhu, bagaimana mungkin aku tidak sayang kepadanya. Fakaifa la arhamuhu, bagaimana aku tidak sayang kepadanya. Wa qad sa'ala nafsahu, sementara dia sudah menanyakan kepada dirinya sendiri. Orang yang menanyakan dirinya sendiri artinya mengakui seluruh apa yang dilakukan. Wa qad sa'ala nafsahu, sementara dia telah menanyakan terhadap dirinya sendiri. Wa ana arhamur rahimina, adapun aku adalah pemberi rahmat yang sebaik-baiknya. Mungkin di antara makhluk ada yang suka memberi rahmat, tapi Allah adalah arhamur rahimin, pemberi rahmat yang sebaik-baiknya. Tidak ada penyayang yang lebih sayang dari Allah Ta'ala. Kata-kata arhamur rahimin ini memberi motivasi kepada orang-orang yang suka melakukan dosa. Allah Ta'ala arhamur rahimin. Qala Musa, bertanya siapa Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhan, wa masalah satu, apa 3 permintaan tersebut, apa 3 perkara yang diminta oleh orang yang mati. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menjawab, Allah Ta'ala berfirman, lamma janat wafatu, ketika sudah hampir meninggalnya, ketika dia hampir meninggal,
Qala dia mengatakan, Ya Rabbi, anta ta'lamu minni, engkau adalah tahu terhadap aku. Kuntu al-tabibu al-ma'asiyah wa kuntu akrahul ma'asiyah fi qalbi. Kuntu al-tabibu al-ma'asiyah, ada aku melakukan maksiat-maksiat. Wa kuntu akrahu al-ma'asiyah, sementara ada aku benci terhadap maksiat fi qalbi, di dalam hatiku. Engkau adalah sangat tahu bahwa aku ini telah melakukan banyak maksiat, tapi sesungguhnya aku benci di dalam hati terhadap maksiat. Munafik benci ke maksiat, tapi tak pernah lagi. Lakin ijtama'ati salatu kisah. Lakin akan tetapi ijtama'a berkumpul hiya di dalam hati. Salatu kisalin, 3 perkara. Ada 3 perkara yang berkumpul di dalam diriku. Hatta takabtul maksiata, sehingga aku melakukan berbuat maksiat. Maha karahatil maksiat di qalbi, padahal benci terhadap maksiat di dalam hati. Ada 3 hal yang membuat aku melakukan maksiat, padahal sesungguhnya dalam hati sangat benci terhadap maksiat. Apa 3 hal yang membuat aku terjebak dalam maksiat? Awaluha, adapun pertama kalinya salah, hawa nafsi, adalah hawa nafsu yang membuat aku berbuat maksiat. Waroti kusu, dan teman yang jelek, teman yang buruk, yang dikata tak bagus. Wa iblis, nomor 3 iblis. Hawa nafsu, teman yang tak baik, iblis, itulah yang membuat aku berbuat maksiat, padahal sesungguhnya aku benci maksiat. Laknatullah alaihi. Wa hadhihi salah satu adapun 3 perkara ini al-qatni fil maksiat, menjatuhkan aku di dalam maksiat. Wa hadhihi salah satu 3 perkara ini al-qatni fil maksiati, menjatuhkan aku di dalam maksiat. Fa innaka ta'lamu minni, sesungguhnya engkau adalah maha tahu daripadaku, tahu ma akunu, akan apa yang aku katakan. Faghfirli, maka ampunilah. Itu 3 hal yang diminta oleh orang itu kepada Allah di saat-saat akan meninggal. Wasanya itu adapun yang kedua, itu yang pertama. Ada yang pertama. Yang pertama, suka melakukan maksiat, padahal sesungguhnya benci terhadap maksiat. Yang membuat dia berbuat maksiat itu ada. Wasanya itu adapun yang kedua, kalau berkata dia di saat-saat akan meninggal, Ya Rabbi, innaka ta'lamu bi anni irtakabtu al-ma'asi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau tahu. Bi anni, dengan sesungguhnya aku, irtakabtu al-ma'asi, melakukan aku kepada maksiat-maksiat. Wa kana maqami ma'al kasafati, dan ada apa posisiku bersama orang-orang fasik. Engkau tahu bahwa aku telah melakukan banyak maksiat, sementara pergaulanku bersama orang-orang fasik. Walakin uhibbu suhbatas salihin wa zuhdahum. Walakin, tetapi, uhibbu suhbatas salihin,
saya senang berteman dengan orang-orang saleh. Wujudahum, dan saya senang kepada zuhudnya mereka. Memang aku banyak melakukan maksiat lantaran aku pergaulan dengan orang-orang fasik, meskipun sesungguhnya aku cinta bersahabat dengan orang-orang saleh dan senang kepada zuhudnya mereka. Wal muqamu ma'ahum, maka bacanya wal muqamu ma'ahum, adapun bermukim bersama salihin, karena ahabba ilayya, ada lebih aku senangi minal fasikin, dari orang-orang fasik. Bermukim, bergaul dengan orang-orang saleh lebih aku sukai daripada orang-orang fasik. Wasani satu, adapun yang ketiga, kalau dia mengatakan ilai, innaka ta'lamu minni, sesungguhnya engkau tahu daripadaku, anna salihina kanu ahabba ilayya minal fasikina, bahwa sesungguhnya orang-orang saleh, kanu ada orang-orang saleh, ahabba ilayya adalah lebih aku cintai, minal fasikina, dari orang-orang fasik. Hatta lawis takbarani, sehingga andai kata hatta lawis takbarani, sehingga andai kata bertemu kepadaku rajulani, siapa dua orang laki-laki, salihun wa falihun, yang satu salih, yang satu salih. Salih nikah maknanya kebalikannya salih. Salih orang yang baik, salih yang kebalikannya orang baik, tak baik. Hatta lawis takbarani, sehingga andai kata berhadapan atau datang kepadaku rajulani, dua orang, yang satu salih, yang satu salih, laqad damtu hajatas salihi ala salihi, niscaya aku mendahulukan kebutuhannya orang saleh atas kebutuhannya orang saleh. Sama-sama butuh, yang satunya saleh, yang satunya saleh. Itu yang aku lakukan selama ini. Kalau ada dua orang datang kepadaku sama-sama punya hajat, yang satu saleh, yang tak satu saleh, pasti aku mendahulukan kebutuhannya yang saleh. Qala fi riwayati wa bi munabbih, berkata siapa rawi di dalam riwayatnya Wahb bin Munabbih, ada riwayat lain yang agak berbeda. Bedanya apa? Qala, berkata orang itu, si mayit itu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lau afauta wa wafarta, andai kata engkau memaafkan dan engkau mengampuni. Afauta wa wafarta ini maknanya sama. Lau afauta wa wafarta, andai kata engkau memaafkan, wa wafarta dunubi, dan engkau mengampuni dosa-dosaku, yafrah awliya'uka wa awliya'uka, akan bergembira wali-walimu dan nabi-nabimu, wa yahzan asyaitanu, dan menjadi susah siapa syaitan, aduwi, musuhku, aduwuka, dan musuhmu. Andai kata engkau mengampuni dosa-dosa, yang akan senang adalah wali-walimu dan nabimu. Tapi sebaliknya, yang berasa susah adalah setan yang merupakan musuhku dan musuhmu. Walau adzabatani bidunubi, andai kata engkau menyiksaku dengan sebab dosa-dosaku, yafrah asyaitanu, supaya bergembira siapa setan,
wa awanuhu dan pembantu setan, wa yahzanu al-anbiya wal awliya dan susah para nabi dan para wali. Kalau engkau mengampuni dosa-dosa, yang senang adalah wali-walimu dan nabi-nabimu, yang susah adalah setan musuhmu. Sebaliknya, andai kata engkau menyiksa aku gara-gara dosa itu, yang senang adalah setan, sementara yang susah adalah para nabi dan para wali. Inni a'lamu, sesungguhnya aku tahu, anna farahal awliya, sesungguhnya bergembiranya para wali, ilaika kepadamu, ahabbu bin farahi syaitani, itu lebih disukai daripada bergembiranya setan. Aku tahu bahwa gembiranya para wali lebih engkau senangi daripada bergembiranya setan, wa awanihi dan pembantu-pembantunya setan. Aku tahu bahwa bergembiranya para wali akan engkau lebih senangi daripada gembiranya setan. Oleh karena itu, khawfili, ampunilah aku. Allahumma innaka ta'lamu minni ma aku. Wahai Allah, sesungguhnya engkau ta'lamu, engkau tahu, minni daripada tahu ma aku akan apa yang aku katakan. Farhamni, maka rahmatilah. Rahmatilah aku, maksudnya sayangilah aku. Wa tajawaz anni, dan ampunilah aku. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, farahimtuhu wa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu, maka kemudian aku sayang kepada dia dan aku mengampuni dia dan aku tidak mengampuni dia. Fa inni ra'ufun rahimun, sesungguhnya aku adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Fa inni ra'ufun rahimun, sesungguhnya aku Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Khosatan liman aqarru bil dzambi, dan lebih-lebih atau khususnya terhadap orang yang mengaku berbuat dosa baina yadayya, di hadapan aku, terutama terhadap orang yang mengaku banyak dosa di hadapan aku. Wa inni aqarru bil dzambi, sementara orang itu ini telah mengaku dengan dosa-dosa. Oleh karena itu, fawafartu lahu wa tajawaztu anhu, maka aku pun memberikan ampunan kepadanya. Ini sebut Allah kepada Nabi Musa. If'an ma amartuka, lakukanlah apa yang aku perintahkan kepadamu. Semula Nabi Musa itu kan muslim, tak paham. Orang seperti itu masa harus saya sholati, saya kafani, saya kuburkan. Tapi mendapatkan penjelasan dari Allah Ta'ala, if'an ma amartuka, lakukanlah perintahku, fa inni awfiru bihurmatihi liman shalla ala janazatihi wa hadara qablahu. Fa inni awfiru, sesungguhnya aku akan mengampuni, dihormatihi, dengan kehormatan dia, akan aku ampuni liman shalla ala janazatihi, terhadap setiap orang yang sholat atas jenazahnya dia, wa hadara qablahu, dan menghadiri penguburannya dia. Luar biasa orang itu. Orang-orang yang salat ikut mensalati jenazahnya dan menghadiri penguburannya mendapat janji dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang-orang yang jadi jahat, jangan kita bully ya, jangan-jangan dia mendapatkan ampunan di akhir hayatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang-orang yang selama ini tidak baik, kemungkinan besar pada saatnya akan jadi baik. Orang-orang yang tak baik harus khawatir, jangan-jangan pada akhirnya tak baik. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Alhamdulillah.